senjata militer sedang dipasok dari Amerika ke Israel untuk membantu Israel menaklukkan Gaza. Ya, bro. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam waktu Gaza, hari kedua sejak pecahnya pertempuran antara Gaza dengan Israel. Saya mau ngajak ke kalian semua untuk update kondisi, karena banyak yang tanya di Instagram, di YouTube bagaimana kondisi terkini. Dan saat ini saya lagi ada di Wisma, saya lagi numpang di Wisma Joso Rizal, Dr. Joso Rizal almarhum. Kita bisa lihat ini ya teman-teman. Memang saya juga kurang update karena kemarin tuh hampir 24 jam saya itu kehilangan akses internet. Wallahualam ya, karena mungkin diputus oleh Israel, karena salah satu provider internet yang ada di Gaza ini memang suplainya dari Israel gitu kan. Nah, tapi saya mau kasih lihat kalian semua nih kondisi di luar bangunan ini. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini adalah kaca-kaca yang pecah nih, bolong tuh. Kata-kata masyarakat. Ini kaca yang pecah dari mobil yang asli nih. Ini ada bekas roket. Ini bekas roketnya drone. Jadi kemarin itu kita lagi nongkrong di sini nih sama teman-teman WNI. Di sini ada mobil operasional Mercy Hyundai, itu dibom oleh Zionis, bam ya. Dan ini masih ada sisa-sisanya, terbakar hebat. Satu orang staf lokal Mercy di Gaza ya, penjaga bangunan ini, namanya Husni Solehah atau dipanggilnya Abu Romzi. Beliau syahid, meninggal, dan langsung dibawa ke ruang mayat di situ. Ya teman-teman, jadi memang ya itu pengalaman yang ya sangat campur aduk lah, sangat mengerikan. Dan sampai sekarang ini belum sempat kita bersihkan karena memang masih mencekam sekali nih, masih mencekam. Mungkin teman-teman yang ngikutin Instagram saya ngelihat ya cuplikannya atau ketika saya lagi live langsung. Baik teman-teman, saya mau bahas sedikit ya. Iya teman-teman, jadi ini sudah masuk hari kedua. Korban dari kedua belah pihak masih terus berjatuhan. Dari Gaza sendiri ini sudah 413 warga ini meninggal. Kita doakan semoga syahid. Dimana 78 diantaranya itu anak-anak. 78 yang meninggal diantaranya anak-anak, dan 41 lainnya itu wanita. Jadi kalau kita bisa lihat polanya, para penjajah ini memang sengaja mentarget warga sipil, artinya bukan para pejuang. Kenapa? Karena memang mereka nggak mampu, karena Israel ini mereka lemah sekali dalam mengidentifikasi lokasi para pejuang. Ini antum denger ya, sampai sekarang nih saya lagi ngomong ini suara dentuman sana sini masih terdengar jelas. Drone masih berkeliaran di atas mencari mangsa. Dan jumlah yang tadi saya sebutkan itu 413 syahid, itu kemungkinan besar masih akan terus bertambah naik jumlahnya. Kenapa? Karena sampai saat ini masih banyak korban-korban yang belum bisa dievakuasi dari reruntuhan. Jadi karena Gaza ini kan sempit ya, dan penghuninya banyak, jadi rumah di Gaza ini bentuknya ke atas, lantai-lantai gitu ya, kayak apa namanya itu, kayak rusun, rumah susun. Tuh. Ya Allah, dengar teman-teman ya, sebelah sana itu. Nah,
lagi nih. Sampai getar di sini nih. Jadi memang mereka ini targetnya tuh warga sipil, karena memang mereka tidak bisa menghadapi para pejuang ya, dan jadi mereka menyasar keluarga mereka, anak-anak. Dan ini benar-benar ya sebuah bentuk depresi, saya bilang ya. Mereka itu putus asa gitu kan. Bahkan tidak hanya rumah-rumah warga, mereka bahkan menyerang rumah sakit. Kita tahu lah bagaimana kemarin viral kan, rumah sakit diserang. Tidak hanya di sini ya, di beberapa rumah sakit lain juga. Dalam 2 hari ini teman-teman, yang kita juga sini nih, awan juga kita di sini sebetulnya. Dalam 2 hari ini sudah 3 ambulan itu diserang secara langsung. Ya, tim medis banyak yang meninggal ketika sedang menjalankan misinya. Beda banget dengan adab dan akhlaknya para pejuang Al-Qassam misalnya. Ini puluhan jet nih banyak di atas nih. Nah, para pejuang Gaza ini mereka nggak pernah mentarget anak-anak atau wanita sama sekali. Target mereka tentara. Kalaupun kalian melihat ada wanita-wanita yang ditawan misalnya ya, wanita muda atau ditembak, itu bukan sembarang wanita, itu militer wanita ya, karena di Israel ini kan ada wajib militer. Jadi semua pemuda itu mayoritas ya mereka militer, baik itu pemuda maupun pemudi, gadis ataupun pria gitu kan. Bahkan satu video salah seorang pejuang Al-Qassam ini, dia masuk ke dalam rumah, dan di situ ada nenek-nenek sedang berbaring, ada wanita juga sedang menjaga nenek-nenek itu dijelaskan, kami tidak akan bunuh kalian karena haram, dosa kami, karena itu dilarang oleh agama kami. Luar biasa. Tapi kebaikannya Zionis ini ya, dengan mudahnya mereka ini mentarget rumah-rumah warga, rumah sakit, kemudian bank, bangunan bank itu mereka target, apalagi sekolah-sekolah, bahkan sekolah PBB di Gaza ini yang sedang dijadikan tempat pengungsian warga itu juga diserang juga gitu. Jadi memang ini sebuah kekacauan yang gila sekali sebetulnya teman-teman. Dan itu mereka belum puas, mereka masih terus mentarget sana sini gitu kan. Fasilitas umum juga mereka target. Dan yang lebih parah itu ini loh, rumah sakit Indonesia. Mereka berarti tidak menghargai Indonesia nih. Bayangkan coba, kita ngangkat senjata sampai kita harus ditarget ya, sampai mobil operasional teman-teman Mercy ini ditarget. Dan ini sebetulnya penghinaan buat pemerintah Indonesia. Indonesia ini ya artinya tidak dipandang mungkin oleh Israel ya, dianggap ya hal kecil. Padahal Israel tahu bahwa ini adalah rumah sakit yang dibangun oleh Indonesia gitu loh. Dan ini teman-teman, ini baru permulaan. Banyak yang berspekulasi perang kali ini akan benar-benar panjang ya. Kenapa? Karena memang melihat korban yang juga jatuh dari pihak Israel itu nggak sedikit. Sampai hari ini, hari kedua, sudah 700 Israel itu mati, tewas, dan lebih dari 2.300 terluka. Ini adalah angka terbesar dalam sejarah peperangan Israel dengan berbagai negara manapun. Ya. Nah, di sini saya mau jelaskan teman-teman. Sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke saya. Di antaranya adalah, apakah benar Hamas ini buatan Mossad misalnya, drama dan sebagainya. Itu adalah kedunguan yang tidak ada batasnya itu. Ketika masih menganggap bahwa para pejuang Hamas ini buatan Mossad. Terjahat-jahatnya Israel aja mereka kayaknya nggak pernah gitu loh mengeluarkan statement gitu kan. Gini. Tapi itu akan saya bahas di konten khusus deh. Saya di sini mau bahas bagaimana kacaunya dan carut-marutnya Israel hari ini. Jadi kenapa ini terjadi? Saya sudah jelaskan di vlog sebelumnya. Salah seorang petinggi gerakan Hamas yang namanya itu Muhammad Al-Aruri, dia sekarang ada di Lebanon. Dia mengeluarkan statement ya di sebuah media bahwa intelijen Hamas ini mendapatkan informasi bocoran akan adanya serangan mendadak Israel ke Gaza.
Dan memang selalu sejak 2008, 2012, 2014, ya 12 tahun saya di Gaza ini, memang selalu Israel ini selalu menjadi pihak pertama yang menyerang Gaza dengan serangan kejutan. Itu memang sudah tabiat mereka. Dan kali ini pun mereka sedang mempersiapkan serangan kejutan untuk para pejuang Hamas di Gaza. Dan informasi itu bocor sampai pada intelijen Hamas. Akhirnya pihak Hamas melakukan serangan fajar, artinya mereka mendahului mereka gitu kan. Dan masya Allah, meskipun para pejuang Gaza ini melakukan serangan awal ya, mendahului mereka, tapi bukan berarti mereka nyerang secara serabutan, enggak. Mereka itu memang sudah memiliki plan yang jelas ya. Mereka sudah memiliki strategi yang jelas. Kalau kita perang mendatang, kita akan melakukan A, B, C, dan muncullah kalau kita sebut keajaiban bukan ya, tapi apa ya istilahnya, inovasi dan kreativitas para pejuang Gaza. Para layang itu pertama kali diperkenalkan adanya pasukan udara dari para pejuang Gaza. Mereka nyebutnya Sarbus Sokor. Yang kita lihat itu viral di media kan, menggunakan para layang masuk menuju perbatasan timur dan mulai menguasai wilayah-wilayah pemukiman ilegal Yahudi di sekitar Gaza. Masya Allah, itu keren banget itu kan. Dan itu nggak pernah terbesit sama sekali oleh intelijen Israel. Makanya di banyak artikel-artikel yang saya baca itu para pengamat dari Israel sendiri yang mengatakan bahwa ini Israel sudah kalah telak, sudah malu, sudah nggak punya lagi nggak pantas menghadapkan mukanya di depan masyarakat dunia ya. Karena Israel ini kan selama ini kan mengaku sebagai negara dengan intelijen yang paling canggih gitu kan, memiliki segala teknologi yang ada gitu, tapi bisa luput ya dengan kecerdasan intelijen para pejuang Hamas ini. Nah, ini muncul datang lagi nih pesawatnya. Nah teman-teman, jadi dalam berbagai pertempuran Israel ini dia punya dua prinsip dasar atau harus tahu. Yang pertama itu mereka harus menjadi pihak yang memulai pertempuran. Namanya mubadarah dalam bahasa Arab ya. Selalu itu. Jadi mereka menggunakan misalnya daya kejut gitu, serangan kejutan. Dan itu terjadi di berbagai pertempuran yang pernah kita saksikan. Kedua, mereka itu wajib memindahkan atau melakukan peperangan itu di luar garis demarkasi mereka. Ya. Nah, jadi karena mereka juga tahu kalau mereka tuh lemah dalam peperangan face to face itu mereka lemah. Nah, jadi mereka tuh berusaha agar pertempuran yang terjadi itu harus dilakukan di luar garis demarkasi mereka, di luar wilayah mereka. Ya, tahun 2008, tahun 2012, 2014, 2021 ya, di berbagai pertempuran mereka selalu menjadikan Gaza sebagai battlefield-nya mereka. Bahkan ketika perang Arab Israel atau perang Israel Arab ya, di mana 7 negara Arab ini menggempur Israel, itu jangan kalian pikir perangnya di dalam wilayah Israel, bukan. Itu perangnya itu di luar, di wilayah Sina, Mesir, dan di wilayah dataran tinggi Golan di Yordan. Jadi itu satu siasat mereka gitu loh. Dan kali ini dua prinsip itu berhasil dipatahkan oleh para pejuang Gaza. Pertama, yang memulai serangan kejutan adalah para pejuang Gaza ya. Kedua, lokasi battlefieldnya itu di wilayah mereka, di wilayah pemukiman ilegal Israel. Nah, jadi ada puluhan pemukiman ilegal. Satu pemukiman itu bisa ratusan penghuni atau ribuan warga gitu kan. Itu semua dikuasai oleh para pejuang Gaza. Ada yang masuk melalui para layang atas, ada yang masuk melalui terowongan bawah gitu kan. Dan itu yang menyebabkan banyaknya korban tewas di pihak Israel ya. Tapi mayoritas itu adalah para tentara. Dan ratusan lainnya juga berhasil dibawa masuk ke Gaza untuk dijadikan tawanan. Ini untuk pertama kali loh. Untuk pertama kali Israel ini tentaranya ditawan. Bahkan 4 jenderal besar mereka itu berada dalam tawanan ini. Artinya 4 jenderal Israel juga saat ini sedang berada dalam kekuasaan para pejuang Gaza. Masya Allah. Nah,
Dan ini sebuah hal prestasi yang luar biasa, nggak pernah dibayangkan sekali gitu loh. Dunia nggak akan pernah membayangkan bagaimana Gaza loh, yang sudah dimiskinkan selama 17 tahun, diblokade, dibuat lemah oleh penjajahan ini, yang dibuat miskin, dibuat krisis bertahun-tahun, tapi masih bisa melakukan, ya, mengalahkan Israel. Jadi inilah konsekuensi, ya, umat Islam kalau tidak menuhankan materi dan teknologi. Nah, seperti warga Gaza, mereka tidak pernah sedikit pun terbesit bahwa mereka itu akan kalah dari Israel, karena hanya mereka ini tidak punya uang materi yang cukup dan mereka tidak punya teknologi secanggih Israel. Mereka nggak pernah berpikir itu. Mereka yakin bahwa selama mereka memiliki Allah, mereka memiliki keimanan, maka Tuhan-Tuhan lain tidak dibutuhkan. Nah, kita nih masih banyak ini yang menuhankan itu, menuhankan materi, menuhankan teknologi, mengatakan bahwa kita nggak akan pernah mengejar Barat kalau kita tidak mengejar ketertinggalan teknologi dari mereka, gitu kan. Seolah-olah kalau kita punya materi, kita punya teknologi, maka kita akan bisa selamat dari sebuah mara bahaya atau sebuah percaturan dunia, persaingan dunia. Itu namanya menuhankan itu, dan itu nggak boleh. Ya, teknologi diperlukan, materi diperlukan, tapi itu bukan faktor utama yang membedakan antara kemenangan dan kekalahan. Dan itu sudah dibuktikan. Akan banyak cerita teman-teman, banyak cerita tentang hal ini. Saya kalau mau bicara tentang misalnya bagaimana tahun 2012 itu 2011 saya menghadiri proses pertukaran satu kopral Israel. Ya, jadi ada satu kopral namanya Gilad Shalit, itu ditawan sejak tahun 2006 di Gaza. Kemudian berusaha dibebaskan oleh Zionis Israel dengan berbagai operasi militer, nggak berhasil. Akhirnya tahun 2011 ada namanya Safqah Wafa'il Ahrar, pertukaran tahanan. Satu kopral Yahudi ditukar dengan 1028 tawanan Palestina di penjara-penjara Israel. Bayangkan pertukaran itu ya, keren banget ya. Itu satu kopral gitu loh. Dan tahun 2014 itu para pejuang Gaza berhasil juga menawan 4 tentara Israel. Dan hari ini tuh puluhan bahkan ratusan ada di tangan para pejuang. Jadi Masya Allah, ini bergening yang sangat bagus sekali. Tapi ini pembahasannya panjang, saya akan lanjut di konten selanjutnya Insya Allah. Dan juga saya baca tadi ini beberapa jam yang lalu bahwa saat ini kapal induk militer Israel sedang menuju ke perairan Mediterania di wilayah Palestina. Jadi mereka sedang membawa peralatan militer, ya, kalau nggak salah itu 5.000 suku cadang militer, baik itu pesawat-pesawat tempur, kemudian juga persenjataan, dan juga ya banyaklah, pokoknya 5.000 senjata militer sedang dipasok dari Amerika ke Israel untuk membantu Israel menaklukkan Gaza. Ya, bro. Ya Allah. Ini dekat banget ini. Ya Allah. Ya, teman-teman, itu dulu vlog hari ini, semoga bermanfaat. Doakan kami semoga Allah lindungi, doakan warga Gaza semoga Allah kuatkan. Teman-teman, bantu support Gaza dengan doa, dengan materi. Demikian, sampai jumpa sama-sama manusia di Gaza Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.